Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di video kedua ya dari channel Kadal Kebun. Nah, kali ini saya akan membahas printer Epson L120. Jadi printer Epson L120 ini saya beli di bulan Februari 2020 kemarin ya. Jadi printer ini saya gunakan sebagai printer rental, bukan di rental printernya, maksudnya dibuat print-printan. Jadi saya ini ceritanya buka jasa print-printan ya. Nah, printer ini saya beli dengan harga 1.525.000 di bulan Februari. Nah, kemarin saya ngecek di tokonya kok harganya udah naik ya, jadi 1,6. Nah, ini saya nggak tahu lagi ya kok tiba-tiba naik harganya. Secara performa printer ini lumayan enak dipakai. Selama saya pakai mungkin saya baru sekali atau dua kali cleaning ya. Itu aja saya cleaning gara-gara kemarin lama nggak dipakai ketika pas corona itu PSBB pertama. Jadi printer ini sejauh ini awet dan aman-aman saja. Untuk print count-nya sekarang sudah hampir sekitar 6 ribuan ya, kalau nggak salah. Terakhir ngecek tuh 6 ribuan. Nah, printer ini waktu saya beli itu katanya sellernya itu ada garansi selama 1 tahun, garansi Epson ya. Jadi garansinya itu kalau misalnya ada macet-macetnya, kok error, bisa dibawa ke dealernya Epson langsung. Nah, garansinya itu setahun atau berapa belas ribu lembar gitu. Kalau nggak salah itu 15.000 lembar. Jadi mana yang tercapai lebih dahulu ya. Kalau misalnya situ pakai selama 3 bulan dan udah tembus 15.000 ya berarti garansinya udah hangus gitu. Nah, printer ini nih bandel ya teman-teman ya, buat ngeprint ngegas berapa ya kemarin itu ya. Anak-anak kalau ngeprint biasanya kan tuh skripsi itu langsung 3 rangkap, 2 rangkap gitu. Satu rangkap itu 100. Nah, di komputer saya ini di sini ini satu komputer pakai 2 printer. Jadi sekalinya ngeprint tuh ya langsung satu rangkap gitu. Jadi satu rangkap sekitar 80 sampai 150 lembar itu sekali jalan. Nah, printer ini. Nah, selama ngeprint tuh hampir nggak pernah ada kendala. Paper jam mungkin sekali atau 2 kali ya. Itu aja gara-gara kertasnya itu lungset. Jadi pas kertasnya mau habis, terus user saya itu ngambil kertas sendiri, dimasukin lewat belakang dan itu nggak pas. Akhirnya ya paper jam. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya user juga nggak tahu. Setelah itu kalau misalnya papernya mau habis ya mau nggak mau saya harus mantau terus daripada user masukin sendiri, soalnya ya rawan itu paper jam. Nah, kalau udah paper jam ya narik kertasnya nggak boleh langsung, harus pelan-pelan ya, pelan-pelan nariknya biar nggak copot itunya, sensor kertasnya itu. Kalau udah copot ya aduh wis. Kalau garansi sih nggak apa-apa dibawa ke Epson, tapi kan ya lumayan juga misalnya kita ke Epson sana kan ya butuh transport, butuh waktu juga. Jadi waktu yang harusnya buat buka toko malah buat nyervis printer. Printer ini enak ya teman-teman ya, buat ngeprint dokumen atau gambar skripsi jos. Cuma satu, banyak yang bilang kalau printer ini nggak enak kalau dibuat ngeprint gambar karena resolusinya cuma 720p kalau nggak salah itu. Tapi sejauh ini saya ngeprint skripsi ya nggak pernah, alhamdulillah itu nggak pernah ada komplain. Nggak ada yang bilang mas gambarnya kok gini, alhamdulillah belum pernah sama sekali. Cuma satu yang bikin capek dari printer ini ya, printernya itu nggak ada tray depannya, tray yang di sini loh. Nah, biasanya kan ada tuh buat naruh kertas ya, buat nangkap kertas kalau kertasnya habis di print. Itu di sini tuh nggak ada. Aneh juga ya, Epson ngasih printer gini harga hampir 1,5 lebih kok nggak dikasih printer tray depannya itu. Tapi nggak apa-apa lah, secara overall printer ini jos.
Untuk konsumsi tintanya, printer ini diklaimnya kan hampir 4.000 ya, satu botol tintanya itu. Tapi saya pakai itu kayaknya nggak sampai ya 4.000 ya, mungkin sekitar 3.500an atau sekitar 7 rim lebih dikit lah. Itu tintanya hitam baru habis. Dengan catatan hanya dipakai untuk ngeprint skripsi. Kalau yang warnanya sih dari Februari sampai sekarang belum pernah saya isi warnanya, masih awet-awet saja. Ini printer ini apa ya, enaknya itu dia ya lumayan cepat ya dari printer Epson sebelumnya. Dulu Epson saya pernah punya Epson L200 itu ngeprintnya lebih cepat. Ini agak kerasa sih kalau dari L200 terus lari ke sini. Jadi ini printer hitungannya printer yang paling baru saya beli. Ada kok printer lainnya kayak L310, L300 atau L seri yang 4 digit 1000 atau 3000 saya ada. Mungkin nanti saya bikin reviewnya lagi. Oke. Nah, untuk masalah tinta tadi ya, balik lagi ya. Tintanya kan satu botolnya tuh bisa sampai 4.000. Tapi nggak sampai 4.000-an, 3.500. Untuk tintanya sendiri saya itu pakai ori pas botol pertama toh. Ya cuma botol pertama aja saya pakai ori, yang lainnya nggak pakai ori. Saya pakai tinta merek X lah. Mungkin nanti kalau saya bilang mereknya ada yang bilang promosi atau gimana, tapi kalau misalnya mau tahu pakai tinta apa silakan chat aja atau personal lah, nanti bisa hubungi saya. Saya nggak jual tintanya, saya cuma kasih tahu mereknya aja. Soalnya ya selama saya pakai tinta itu dengan pemakaian yang tinggi, sejauh ini aman-aman saja, nggak ada indikasi nozzle buntu atau nozzle garisnya hilang, nggak ada kalau pakai tinta itu. Ya tintanya awalnya saya beli botolan yang kecil-kecil 70 milian, tapi setelah pakai 70 milian kok saya rasa agak boros gitu. Kira saya nyoba beli yang literan, pas beli yang literan lah kok corona sih. Akhirnya tintanya belum sempat terbuka, saya taruh di talase gitu. Satu hal yang bikin printer ini beda ya, tangkinya itu sekarang nyatu sama yang di sebelah kanannya itu. Yang lama-lama kan tangkinya gantung di kanannya itu. Kalau yang ini tangkinya nyatu gitu. Untuk pengisiannya sama aja kayak L310 dan yang lain-lain, masih dibuka tutupnya, masih disuntek manual ya. Kalau yang seri 4 digit kan udah udah pakai botol khusus yang anti tumpah gitu ya. Ya lumayan nolong sih waktu pengisi, jadi nggak perlu ribet-ribet nunggu lama gitu. Jadi pas kondisi user masih ngeprint, tintanya mau habis, kita mau ngisi itu masih oke lah gitu. Itu untuk tintanya. Terus untuk kecepatannya ya lumayan cepat sih untuk ngeprint skripsi, enak juga. Kalau kualitas ya tadi itu, kalau dibuat foto banyak yang rekomen jangan, atau ada yang rekomen tuh pakai drivernya printer lain ya, pakai drivernya L berapa ya, L300 paling yang dipakai drivernya itu. Tapi saya belum nyoba, soalnya ya ngapain juga gitu. Kalau pakai driver orinya aja udah oke gitu. Ya mungkin itu dulu aja untuk printer L120. Nanti kalau misalnya ada tambahan lagi bakal saya sampaikan tentang printer ini nasibnya gimana, kira-kira tahan berapa ribu lembar sampai kertas terakhir yang di print, nanti akan saya buat di video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang mau tanya-tanya, mungkin mau ini printer cocoknya buat apa, buat rumahan cocok nggak, buat di rental cocok nggak. Kalau misalnya masih penasaran, silahkan kontak aja nanti langsung. Mungkin nanti ada ilmu yang bisa saya share ke para viewer sekarang ini. Ya udah, segitu aja dulu. Maaf ya gambarnya statis gini aja, soalnya mau bikin yang nyeleneh-nyeleneh masih belum tahu caranya. Jadi teman-teman, semoga sukses dan jangan lupa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan semua usaha bisa kembali normal. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.